konflik. Yang ketiga yaitu ada sumber daya. MR cukup kuat di bidang visual dan bisa mengingat pola atau rutinitas tertentu dengan konsisten. Anak juga bisa fokus cukup lama kalau terlibat dalam kegiatan yang disukainya. Selain itu, MR mampu mengikuti instruksi sederhana asalkan disampaikan singkat, jelas, dan dibantu dengan visual. Yang keempat yaitu ada kebutuhan khusus anak di sekolah. Dalam konteks kebutuhan spesial di sekolah, MR butuh lingkungan belajar yang terstruktur, stabil, dan bisa diprediksi. Anak perlu instruksi yang disederhanakan menggunakan alat visual seperti jadwal visual dan kartu emosi. Terus, pengalaman positif yang diberikan langsung dan terus-menerus. MR juga butuh latihan keterampilan sosial yang konsisten. Yang kelima ada dampak masalah terhadap akademik, sosial, emosi, dan perilaku. Dari segi akademik, mengenal komunikasi dan perhatian membuat MR susah mengikuti pembelajaran sendiri seperti aktif di kelas. Dari segi sosial, keterbatasan interaksi dengan teman sebaya. Secara emosional, MR cenderung merasa cemas saat menghadapi situasi baru atau perubahan rutinitas yang lalu keluar sebagai tamu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh dari SFT. Selanjutnya ada program layanan bimbingan dan konseling. Pertama, tujuan layanan. Tujuan jangka pendek dari layanan PK ini adalah untuk membantu MR dalam memahami dan menyampaikan emosi dasar dengan cara yang sederhana, meningkatkan kemampuan untuk mengikuti rutinitas sekolah. Tujuan jangka panjang yang diharapkan dari layanan PK adalah untuk meningkatkan kemandirian MR dalam proses belajar, mengasah keterampilan sosial yang berguna agar anak dapat berinteraksi dengan lebih baik dan memahami usianya, serta membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang kedua ada jenis layanan PK. Jenis layanan bimbingan dan konseling dalam program ini mencakup layanan dasar, layanan responsif, konseling individu, serta kerjasama dengan guru dan orang tua. Layanan dasar disediakan dalam bentuk psikoedukasi yang sederhana yang bertujuan untuk membantu MR mengenai emosi utama, memahami aturan sosial yang mudah, serta membiasakan diri dengan aktivitas sekolah menggunakan media visual. Layanan responsif diberikan ketika MR menunjukkan perilaku meledak, rasa cemas, atau kesulitan beradaptasi dengan perubahan di lingkungan sekolah. Layanan ini bersifat langsung dan situasional dengan tujuan membantu anak menenangkan diri, mengekspresikan emosi dengan cara yang lebih sehat, serta meminimalisir dampak negatif dari perilaku tersebut terhadap proses belajar. Dalam sesi konseling individu, konselor membantu MR mengembangkan kemampuan mengenali emosi, keterampilan sosial dasar, serta perilaku yang adaptif melalui permainan, latihan sederhana, dan penghargaan positif. Selain itu, kerjasama dengan guru dan orang tua menjadi aspek penting dalam layanan PK bagi MR. Guru berperan dalam menerapkan strategi layanan selama proses pembelajaran, sedangkan orang tua melanjutkan kebiasaan perilaku positif di rumah agar perkembangan anak berlangsung secara berkelanjutan. Ketiga ada rencana intervensi utama. Intervensi utama dalam program layanan bimbingan konseling ini menerapkan pendekatan modifikasi perilaku dan terapi bermain yang sederhana. Media yang digunakan dalam pelaksanaan layanan mencakup visual schedule untuk membantu anak memahami rangkaian kegiatan sehari-hari, kartu emosi untuk melatih pengenalan dan ekspresi emosi, serta cerita sosial untuk mengenalkan situasi sosial dan perilaku yang tepat. Layanan dilakukan di ruang BK dan kelas serta pendampingan di rumah melalui orang tua. Pelaksanaan layanan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan membangun hubungan yang aman dan nyaman antara konselor dan anak, dilanjutkan dengan pelatihan keterampilan sosial dasar serta penguatan perilaku positif yang terus menerus. Konselor secara berkala melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi layanan berdasarkan perkembangan MR selama proses pendampingan. Selanjutnya ada instrumen sederhana. Baik, selanjutnya dari garis terhadap. Selanjutnya evaluasi dalam rencana di dalam hidup. Keberhasilan layanan dapat dilihat dari peningkatan respon MR terhadap pengambilan namanya dan instruksi yang sederhana, peningkatan kontak mata
data tambahan untuk membandingkan kondisi awal sebelum layanan dan kondisi setelah layanan berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rencana tindak lanjut layanan dibuat dengan terencana dan berkelanjutan. Konseling individu akan terus dilakukan secara rutin dengan fokus pada penguatan pengelolaan emosi, peningkatan keterampilan komunikasi sosial, serta pengurangan perilaku yang tidak adaptif yang masih muncul. Kerjasama dengan guru kelas diperkuat melalui penerapan strategi pembelajaran yang mendukung ASD. Pendampingan untuk orang tua juga tetap dilanjutkan dengan memberikan psikoedukasi dan panduan praktis agar metode yang dilakukan di sekolah dapat dilakukan secara konsisten di rumah. Jika terdapat hambatan perkembangan yang masih signifikan, rujukan kepada profesional lain seperti psikolog atau terapis wicara mungkin akan dipertimbangkan dengan persetujuan orang tua untuk mendukung perkembangan anak secara maksimal. Materi terakhir ada refleksi diri konselor. Sebagai seorang konselor, menangani anak dengan gangguan spektrum autisme memerlukan sikap penuh empati, terutama dalam memahami batasan anak dalam hal komunikasi dan ekspresi emosi. Dalam pelaksanaan layanan, konselor selalu memegang teguh prinsip etika profesi, terutama dalam menjaga kerahasiaan informasi anak, menghormati martabatnya, dan mengedepankan kepentingan terbaik untuk pertumbuhan anak. Salah satu tantangan utama yang harus dihadapi adalah menciptakan hubungan yang aman dan nyaman dengan anak, serta menyesuaikan teknik layanan sesuai dengan karakteristik unik mereka. Meski begitu, melalui pengalaman ini, konselor dapat belajar